Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sales promotion. Sebelumnya saya mau mengenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Felix, yang kedua ada saya, Dewi Anindya, lalu ada Ellen, dan juga yang terakhir ada Brian. Yang pertama mengenai scope dan peran dari sales promotion. Promosi penjualan memiliki tujuan utama adalah menciptakan penjualan secara langsung kepada konsumen. Contohnya dari bentuk sales promotion, yang pertama kupon, yang kedua diskon, yang ketiga undian, dan yang terakhir adalah cashback. Salah satu contoh bentuk sales promotion adalah perusahaan General Mills pada produk sereal Lucky Charms. Mereka memberikan penawaran hadiah Minion yang dimana hadiah tersebut itu juga bertujuan untuk mempromosikan film dari Despicable Me 2. Fungsi sales promotion yang pertama meningkatkan penjualan secara langsung kepada konsumen, yang kedua meningkatkan volume penjualan produk. Itu maksudnya tuh banyaknya produk dalam satu pembelian, jadi satu konsumen itu membeli berapa banyak produk. Dan yang ketiga adalah mempercepat proses pembelian. Selain berfungsi untuk meningkatkan penjualan secara langsung, promosi penjualan juga berfungsi untuk menarik perhatian perantara atau distributor atau grosir atau pengecer. Biasanya dengan melakukan kontes perdagangan yang harus dipenuhi oleh distributor tersebut. Setelah itu mereka akan mendapatkan reward dari kegiatan atau kontes yang telah dilakukan. Pertumbuhan sales promotion. Aktivitas sales promotion mengalami peningkatan pada kategori sebagai berikut. Yang pertama industri kesehatan, yang kedua makanan cepat saji, yang ketiga elektronik konsumen, retail, dan yang terakhir adalah jasa. Penyebab peningkatan sales promotion. Ada beberapa penyebab peningkatan sales promotion. Yang pertama, karena perusahaan meyakini bahwa konsumen akan memilih merek yang ia suka dan mengharapkan insentif tambahan. Insentif tambahan di sini maksudnya tuh seperti diskon, cashback, atau kartu member. Pokoknya yang berhubungan dengan benefit yang dapat didapatkan oleh konsumen tersebut. Terus yang kedua, peningkatan metode sales promotion, yakni memanfaatkan media digital. Di situ menjadi lebih mudah, cepat, praktis, dan efisien. Kekuatan pertumbuhan pengecer. Alasan lain dari peningkatan kegiatan sales promotion adalah karena kekuasaan pasar itu bergeser dari produsen ke pengecer. Sekarang itu konsumen banyak lebih memilih beli melalui pengecer daripada ke produsen langsung. Faktor lainnya karena kekuatan pengecer semakin meningkat dan dapat memberikan pengaruh serta daya beli konsumen yang lebih besar dibandingkan dengan produsen. Penurunan loyalitas merek. Alasan lain dari peningkatan kegiatan sales promotion adalah menurunnya loyalitas merek seorang konsumen. Konsumen dapat memutuskan memilih produk dengan melihat harga, nilai, kenyamanan, pemotongan harga, dan lain-lain. Jadi sekarang ini konsumen itu banyak yang nggak bersikap loyal gitu. Jadi meskipun produk yang mereka biasa pakai bagus, tapi sekarang ini konsumen lebih memilih untuk membeli yang terjangkau, yang dapat menghemat biaya pengeluaran mereka. Jadi itu yang mendukung kenapa penurunan loyalitas merek itu terjadi sekarang ini. Sensitivitas promosi yang meningkat. Berdasarkan survei, 25% konsumen memilih membeli merek tersebut karena diskon atau jenis promosi lainnya. Hal itu mempengaruhi tingkat sensitif konsumen terhadap kegiatan promosi dengan alasan menghemat. Proliferasi merek. Alasan lain dari peningkatan kegiatan sales promotion adalah karena banyak merek-merek yang baru dan sebagian besar mereka tidak memiliki keunggulan yang signifikan. Karena itu, mereka memanfaatkan teknik promosi penjualan dengan harapan konsumen akan melakukan pembelian ulang meskipun dengan harga normal. Fokus jangka pendek. Fokus jangka pendek juga menjadi salah satu alasan peningkatan kegiatan sales promotion, karena terkadang sebuah perusahaan harus memenuhi target penjualan dan pangsa pasar triwulan ataupun tahunan. Peningkatan akuntabilitas. Tidak hanya marketing saja yang diharapkan menghasilkan jangka pendek, tetapi juga untuk mengetahui apa yang mereka peroleh setelah melakukan kegiatan promosi. Setelah itu mereka akan menghitung kembali dan menghubungkan antara pengeluaran promosi dengan penjualan dan profitabilitas. Jadi di sini intinya perusahaan itu juga mau tahu apakah biaya promosi yang sudah mereka keluarkan itu sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan dan profit yang mereka dapatkan dari kegiatan promosi yang sudah mereka lakukan. Persaingan.
Faktor lain yang menyebabkan peningkatan promosi penjualan adalah ketergantungan produsen pada perdagangan dan promosi konsumen untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif. Pasar untuk banyak produk sudah matang dan stagnan, dan semakin sulit untuk meningkatkan penjualan melalui iklan. Ide-ide kreatif terobosan sulit didapat, dan perhatian konsumen terhadap iklan media massa terus menurun. Pertumbuhan pemasaran digital. Faktor lain yang berkontribusi pada peningkatan penggunaan promosi penjualan adalah revolusi pemasaran digital. Banyak pemasar sekarang menggunakan berbagai bentuk pemasaran online untuk menerapkan program promosi penjualan serta mengukur keefektifannya. Penawaran promosi juga menjadi hal yang lumrah dalam berbagai bentuk periklanan online, termasuk pemasaran seluler sebagai cara untuk menarik perhatian konsumen atau mendorong mereka untuk mengambil tindakan pembelian. Penawaran harga. Penawaran harga adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga barang, tingkat berteknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan spekulasi atau perkiraan. Di antara faktor-faktor tersebut, harga barang dianggap sebagai faktor terpenting yang sering dijadikan acuan untuk melakukan analisa penawaran. Harga berbanding lurus dengan tujuan penawaran. Jika harga tinggi, maka produsen akan berlomba-lomba menjalankan barangnya sehingga penawaran meningkat. Sementara itu, jika harga turun, maka produsen akan menunda penjualan atau menyimpan produknya di gudang sehingga jumlah penawaran akan berkurang. Selanjutnya adalah program loyalitas. Program loyalitas adalah strategi pemasaran yang dirancang untuk mendorong pelanggan agar terus berbelanja atau menggunakan layanan bisnis yang terkait dengan program tersebut. Saat ini program semacam itu mencakup sebagian besar jenis perdagangan. Masing-masing memiliki fitur dan skema penghargaan yang berbeda, termasuk perbankan, hiburan, perhotelan, retail, dan perjalanan. Program loyalitas biasanya melibatkan operator program tertentu yang menyiapkan akun untuk pelanggaran dari bisnis yang terkait dengan skema tersebut dan kemudian mengeluarkan kartu loyalitas kepada pelanggan. Kartu keuntungan atau kartu klub atau nama lain yang mungkin berupa kartu plastik atau kertas secara visual mirip dengan kartu kredit yang mengidentifikasikan pemegang kartu sebagai peserta program. Selanjutnya adalah pemasaran acara. Pemasaran acara adalah pengalaman pemasaran merek, layanan, atau produk melalui pengalaman tak terlupakan atau acara promosi. Ini biasanya melibatkan interaksi langsung dengan perwakilan merek. Jangan bingung dengan manajemen acara yang merupakan proses pengorganisasian promosi dan penyelenggaraan acara. Jadi, dalam pemasaran acara ini, pemasaran melalui acara di mana pemasaran dilihat sebagai pusat dan acara dianggap sebagai alat pemasaran yang sebenarnya. Pemasaran acara berfokus pada kelompok sasaran dan melibatkan intensitas kontak yang tinggi. Ternyata pesan peristiwa yang bisa dialami oleh penonton, beberapa indera terlibat yang meningkatkan kemungkinan untuk mengingat pengalaman dan dengan demikian juga pesannya. Itu dari pemasaran acara adalah dari pameran dagang. Selanjutnya, tujuan promosi penjualan berorientasi perdagangan. Tujuan promosinya adalah berupaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsikannya. Dengan adanya promosi, produsen dapat distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Tujuan tipikal untuk promosi yang targetkan ke perantara pemasaran seperti grosir dan mengecer, termasuk mendapatkan distribusi dan dukungan untuk produk baru, mempertahankan dukungan untuk merek yang sudah mapan, mendorong mengecer untuk menampilkan merek yang sudah mapan, dan membangun inventaris retail. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha berlancar dan bermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi, distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, jenis, jumlah, harga, tempat, dan yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk memastikan berlangsungnya kegiatan produksi yang memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Selanjutnya adalah membangun perusahaan retail. Membangun perusahaan retail adalah proses membangun penjualan barang atau jasa konsumen kepada pelanggan melalui berbagai saluran distribusi untuk mendapatkan keuntungan.
Jadi produsen sering menggunakan promosi perdagangan untuk membangun tingkat persediaan pengecer atau anggota saluran lainnya. Ada beberapa alasan produsen ingin menggunakan pengecer dengan produk mereka. Pertama adalah pedagang grosir dan pengecer lebih cenderung mendorong produk saat mereka memiliki tingkat persediaan yang tinggi daripada penyimpanannya di gudang atau ruang belakang mereka. Membangun inventaris anggota saluran juga memastikan mereka tidak akan kehabisan stok sehingga kehilangan peluang penjualan. Selanjutnya adalah tunjangan. Yang pertama ada tunjangan perdagangan. Jadi tunjangan perdagangan adalah sejumlah uang yang diberikan atau dialokasikan secara rutin untuk tujuan tertentu. Dalam konteks anak-anak, orang tua dapat menyediakan tunjangan yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk membeli kebutuhannya sendiri. Pada industri konstruksi, tunjangan dapat berupa sejumlah uang yang dapat dialokasikan kepada item tertentu pada suatu pekerjaan sebagai bagian dari keseluruhan kontrak. Selanjutnya adalah tunjangan dari pembelian. Tunjangan dari pembelian adalah kesepakatan atau diskon yang ditawarkan kepada pengecer dalam bentuk pengurangan harga atas barang dagangan yang dipesan selama periode tertentu. Diskon ini seringkali dalam bentuk pengisian di luar faktur, yang berarti jumlah atau persentase per kasus tertentu dikurangkan dari faktur. Tunjangan ini membeli bisa juga beberapa barang gratis, reseller, dan merupakan casing ekstra dengan pembelian dalam jumlah tertentu. Misalnya, 1 casing gratis untuk setiap 10 pembelian casing. Selanjutnya adalah tunjangan dari promosi. Tunjangan dari promosi, produsen sering memberikan tunjangan atau diskon kepada pengecer untuk melakukan aktivitas promosi atau perdagangan tertentu untuk mendagangkan merek mereka. Dalam menjalankan program promosi di toko atau menyertakan produk dalam iklan, produksi umumnya memiliki pedoman atau kontrak yang menetapkan aktivitas yang akan dilakukan untuk memenuhi syarat tunjangan promosi. Tunjangan biasanya dalam jumlah tetap per kotak atau persentase pengurangan dari harga jual barang perdagangan yang dipesan selama periode promosi.